Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara siap dengarkan firman Tuhan? Saudara siap diberkati oleh firman Tuhan? Lambaikan tangan saudara yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya, saya hari ini akan menyampaikan tentang pemulihan dalam kehidupan kita. Saya tema bulan ini, sepanjang bulan ini adalah pemulihan kerohanian. Nah, saya akan berfokus kepada pemulihan kehidupan rohani kita. Ya, saya berikan judul Restoration the Spiritual Life. Ya, restorasi kehidupan kerohanian kita. Nah, saudaraku, kenapa ini penting? Ya, kalau saudaraku menyadari bahwa kita manusia ini sesungguhnya adalah makhluk roh. Ya, kalau tidak dipulihkan roh kita, itu pengaruhnya besar sekali. Baik bagi jiwa saudaraku, baik bagi fisik saudara. Ya, pengaruhnya itu nyata saudaraku, kalau jiwa saudaraku, kalau kita tidak mengalami pemulihan dalam kehidupan rohani kita, ya, dia akan berpengaruh kepada jiwa saudara. Ada banyak orang Kristen yang masih khawatir. Ada masih banyak orang Kristen yang cemas, ya, dan timbul saudaraku penyakit-penyakit yang akibat daripada jiwa yang gundah gulana. Timbul banyak-banyak penyakit akibat daripada jiwa yang gelisah. Ya. Juga pengaruhnya itu kepada fisik kita. Nah, itu sebabnya saudaraku, kalau saudara tidak mau mengalami gangguan jiwa, mau alami gangguan jiwa? Tidak ya? Tidak mau mengalami fisiknya terganggu, pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk dipulihkan rohani kita. Amin saudaraku? Mau dipulihkan kerohanian kita? Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan ini. Nah, itu dalam rangka tema ini, tema hidup bijaksana yang disampaikan oleh Bapak Gembala pada awal tahun. Ya, ini nih betul-betul kita bertindak bijaksana. Ya, sebelum hidup kita kacau, sebelum hidup kita berantakan, hidup kita saling menyakiti, ya, sebelum hidup kita mencari siapa yang salah, marilah kita bijaksana. Kita bijaksana, orang yang bijaksana itu biasanya dia mengoreksi diri sendiri dulu. Dia mengoreksi diri sendiri dan dia lihat ke dalam. Ya, sesungguhnya apa yang terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan, itulah yang paling penting. Ya, dia akan melihat bagaimana hubungan pribadinya dengan Tuhan. Saudaraku, saudara yang bertahan hari-hari ini, ya, saudaraku, coba bertahan dengan kekuatan kita sendiri. Bertahan itu ada lagunya kan yang bertahan. Ku kan berdiri di tengah badai. Yang bait kedua, ku kan bertahan dalam tekanan. Wah, saudaraku, bertahan itu babak belur sebenarnya. Kita bisa hanya bertahan saja, kalau tidak kita menang saudaraku. Wah, apalagi kalau tidak ada kekuatan dari dalam untuk kita bisa bertahan, ya, ujung-ujungnya pasti kita hancur. Pasti berantakan, pasti saling mempersalahkan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita. Nah, itu sebabnya saudaraku, kita mau tidak mau kita harus back to basic, ya. Kembali kepada fondasi kehidupan kita. Ya, kembali kepada fondasi kehidupan kita. Kita harus perbaiki fondasi kehidupan kita, memperkuat, minimal kita memperkuat fondasi kehidupan kita. Ya, masing-masing kita bisa berdiri, ini bisa bertahan. Saya percaya ada fondasi kehidupan kita yang masih bertahan kuat. Ya, sementara ada yang hidupnya mulai kacau, mulai berantakan, mulai tidak ada prinsip, itu hati-hati. Bahwa fondasi kehidupannya itu mulai goyang. Fondasi kehidupannya itu mulai mengalami keretakan. Tinggal terjadi gempa sedikit saja, hancur itu bangunan.
Nah, begitu juga kehidupan kita, ya. Begitu juga kehidupan kita, kita harus memperbaiki fondasi kehidupan kita. Kita harus back to the basic, ya. Kita harus kembali ke dasar fondasi kehidupan kita. Nah, perhatikan bagaimana caranya kita boleh memperbaiki hal-hal yang mendasar dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, tidak ada lain dan tidak bukan, kita harus datang kepada Tuhan. Dia yang menciptakan kehidupan kita, dia yang tahu, saudaraku, dia yang tahu persis di mana kita harus perbaiki dari hubungan kita yang fondasi kita yang sudah hancur itu, fondasi kita yang retak itu, kita harus kembali kepada Dia yang menciptakan kita. Nah, kita tahu, saudaraku, Tuhan, dia bekerja selalu dari dalam, ya. Dia bekerja dari dalam lebih dahulu. Sebelum terjadi pemulihan, baik secara psikis, jiwa, baik juga secara fisik, tubuh, ya, itu dia bekerja dari dalam lebih dahulu, saudaraku. Saudara lihat mujizat-mujizat yang terjadi, itu sebenarnya sudah terjadi lebih dahulu di dalam. Apa yang terjadi di luar, kita tahu Tuhan itu bekerja begitu luar biasa prosesnya itu, tetapi dia bekerja dari luar, dari dalam keluar, itu prosesnya. Ya, bukan dari luar, bukan sesuatu yang bisa dilihat terlebih dahulu oleh mata, tetapi dari dalam, dari iman kita, ya, dari percaya kita, itu fondasi kita. Harus kita lihat Allah itu bekerja selalu dari dalam, ya, selalu dari dalam. Camkan ini. Nah, saudaraku, kalau kita lihat dalam Mazmur 51, kita lihat ini, Allah selalu bekerja dari dalam. Sebelum dia memulihkan segala sesuatu yang terjadi di hidup kita, di luar kita, di rumah tangga kita, di hidup pernikahan kita, ya, dia bekerja dari dalam dulu. Oke, ulangi sekali. Dia bekerja dari, kasih tahu teman kanan kiri. Tuhan bekerja dari dalammu dulu. Amin. Amin. Dia bekerja dari dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Nah, saudara, kalau kita baca Mazmur 51 ayat 9. Nah, di sini memang tidak jelas, saudaraku, ditulis bahwa Tuhan itu bekerja dari dalam, tetapi dalam bahasa Inggrisnya itu bagus sekali. Create in me a clean heart. Ya, ciptakan dalam hidupku Tuhan, dalam hidupku clean heart, hati yang bersih, hati yang tahir. Nah, itulah kerja Tuhan. Saudaraku, kalau kita berharap banyak perubahan, mungkin kita lihat keluarga kita berantakan, masalah datang silih berganti, saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Sebenarnya kalau Tuhan bekerja, dia bekerja dulu dari pribadi, lepas pribadi, dari orang yang ditujukan mau diperbaiki, itu dari dalam dirinya terlebih dahulu. Ya, saudaraku, saya bacakan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Ya, create in me a clean heart, oh God. Ya, Tuhan ciptakanlah di dalam tubuhku, di dalam diriku, hati yang bersih. Ya, renew a right spirit within me. Baharuilah rohku. Ya, baharuilah, pulihkanlah rohku. Ayat yang ke-10 kalau kita lihat. Nah, restore in me. Restore apa? Perbaiki yang di dalam. Pulihkan yang di dalam. Kembali seperti semula. Restore. Ya, dari kata itu lahirlah restorasi. Ya, yang kita lihat di judulnya itu. Ayat 11 saya baca. Ayat 10 tadi, ayat 10. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Ya. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Terus dia katakan, restore unto me the joy of salvation, sukacita karena keselamatan itu yang sudah hilang. Ciptakan lagi, beri aku, bentuk aku, kembalikan sukacita karena keselamatan itu. Lihatlah, Allah bekerja selalu dari dalam.
Dia sebelum memulihkan banyak hal dalam hidup kita, dia bekerja dari dalam hidupmu. Kalau engkau mau lihat pemulihan demi pemulihan, perbaikan demi perbaikan, ya, kita siapkan hati kita bawa kepada Tuhan yang menjadikan hati kita. Ya, dia mau pulihkan. Saya percaya saudaraku, dia akan pulihkan keadaan kita seperti semula, bahkan menjadi lebih baik lagi. Restorasi yang Allah kerjakan itu akan mengembalikan kita kepada asal kita dan membuat kita menjadi lebih baik. Bentuk hati kita, ya, restorasi yang Allah kerjakan. Nah, banyak saudaraku ayat-ayatnya. Kalau kita melihat Yehezkiel 36 ayat 26, itu yang diminta oleh Yehezkiel, ya. Berikanku hati yang baru dan roh yang baru, Tuhan. Kalau kita lihat coba ya, Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan apa? Hati yang baru. Hati di mana? Hati di mana? Dalam. Ya, akan kuberikan hati yang baru kata Tuhan dan roh yang baru. Roh manusia kita, dia perbaharui, saudaraku. Itu di dalam semua, di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Itulah perkara hati sebenarnya yang menyebabkan banyak konflik terjadi, banyak saling mempersalahkan terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan sebagainya, saudaraku. Ya, saya membuat quotes ini, saudaraku, kutipan ini. Kembali kepada Tuhan, coba next. Kembali kepada Tuhan. Ya. Saudara baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kembali kepada Tuhan adalah langkah pertama menuju pemulihan sejati. Saat kita mendekat kepadanya, dia memulihkan hati, memperbaharui iman, dan menghidupkan kembali api rohani di mana? Di jiwa kita. Itulah yang Allah mau kerjakan, ya. Tuhan minta ini kepada Tuhan. Tuhan, jalan satu-satunya tidak bukan kembali kepada Tuhan. Ya, back to God, kembali kepada Tuhan. Dia yang tahu persis memperbaiki dirimu, memperbaiki keadaanmu. Dia yang tahu persis luka-luka hatimu. Dia yang tahu persis di mana engkau sering mengalami kejatuhan. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan itu langkah pertama untuk kita menuju kepada pemulihan sejati. Saat kita mendekat kepadanya, dia pulihkan hati kita. Dia pulihkan hati kita. Hati banyak ini yang terluka hari-hari ini. Ya, saudara lihat, dia ketawa, dia senyum, tapi hatinya terluka. Tidak sembuh, saudaraku. Kembali kepada Tuhan. Sungguh-sungguh saudaraku, kembali datang kepada Tuhan. Dia akan perbaharui iman, dia akan hidupkan lagi api rohani dalam jiwa kita. Sekali lagi saudaraku, di dalam roh kita itu sangat penting. Kalau dipulihkan hati kita itu di dalam, dia akan memulihkan juga jiwa kita. Jiwa itu tempat peperangan. Dia harus memilih, jiwa itu harus memilih dipengaruhi oleh tubuh atau dipengaruhi oleh rohnya. Peperangannya di situ, setiap hari kita berperang. Ya, dipengaruhi oleh tubuh, dipengaruhi oleh fisik atau dipengaruhi oleh hal-hal yang berhubungan dengan fisik kita, berhubungan dengan lingkungan, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, itu mempengaruhi jiwa kita. Atau dari dalam hatimu, dari dalam rohmu, itu akan mempengaruhi jiwamu.
Kalau dalam roh kita, itulah tempat Allah bekerja. Itulah tempat Allah berfirman kepada kita. Nah saudaraku, saudara dengar firman Tuhan seperti ini, tetapi beda dengan Tuhan yang berfirman kepada saudara. Kalau Tuhan yang berfirman kepada saudara, dia akan pakai setiap firman yang sudah pernah engkau dengar, kau taruh di dalam hatimu, dan dia akan ingatkan itu kepada jiwamu. Ya, yang khawatir, dia ingatkan untuk kita tidak khawatir. Yang gelisah, dia ingatkan kita untuk tidak gelisah. Dia selalu bekerja dari dalam. Sementara saudaraku, kita hidup di dunia yang nyata, fisik, yang kelihatan. Apa yang mempengaruhi jiwa kita dari mata? Banyak kan? Yang dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dari situasi, dari berita-berita yang kita dengar, dari berbagai bencana-bencana yang kita terima setiap hari. Itu mempengaruhi jiwa kita. Dan pusat peperangan di dalam hidup kita itu di jiwa kita. Nah itu sebabnya saudaraku, pemulihan ini penting sekali dalam hati saudaraku, dalam jiwa, dalam roh saudara. Itu pengaruhnya besar sekali. Nah bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya saya mengutip sedikit khotbah dari Wakil Gembala. Dari 2 minggu yang lalu. Ya, untuk kembali kepada hubungan. Kembali kepada hubungan pribadi kita. Tentunya hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita harus kembali saudaraku. Kembali kepada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ini setiap orang Kristen harus kembali, harus kita jujur saudaraku. Saya disclaimer dulu ya. Disclaimer. Banyak anak Tuhan, hampir semua, saya disclaimer sekali lagi ya. Hampir semua anak Tuhan tidak memiliki hubungan pribadi yang cukup dalam dan rutin dengan Tuhan. Oh, kalau saudara mungkin, oh itu bukan saya, itu sudah saya disclaimer tadi. Saudaraku, banyak orang Kristen yang ngakunya anak Tuhan, tapi tidak ada hubungan pribadi yang dalam dan rutin. Itu sebabnya gereja menyediakan doa-doa bagaimana mengembalikan, berusaha gereja ini. Ya. Kita ada doa pagi, ada doa rantai, ada menara doa, ada doa Jumat. Tapi yang datang, coba lihat kanan kiri, yang datang, kamu datang gak? Coba tanya. Hati-hati kalau kita tidak kembali kepada akar kita. Banyak orang Kristen tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungannya adalah karena begini, dia sudah selamat, benar dia sudah selamat sebagai anak-anak Tuhan, tetapi dia tidak pernah menciptakan hubungan yang akrab, yang mendalam, setiap hari rutin dengan Tuhan. Tidak ada, saya bisa pastikan. Oh saya bersyukur kalau ada yang mengakui. Oh saya enggak kayak gitu, itu betul, bagus. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang rutin dan mendalam melalui doa dan membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Setiap hari. Jujur saudaraku, berdoa enggak tiap hari? Belum tentu ada di antara kita. Paling doa makan. Karena takut kalau dia enggak berdoa waktu makan. Nah saudaraku perhatikan ya.
Padahal kita tahu kekuatan dan daya tahan kita itu ada di sini. Kekuatan dan daya tahan kita itu ada di dalam doa. Ini hal yang mendasar dalam kekristenan kita. Oke, mungkin kita bisa katakan, oh maaf Tuhan, aku sibuk. Nanti saudara perhatikan, saya akan kasih contoh-contoh orang-orang yang di tengah-tengah dia kesibukannya, di tengah-tengah dia sibuk, dia tetap memprioritaskan hubungannya dengan Tuhan. Itu tidak terputus sama sekali. Ayub. Ayub itu, apa saudara pikir gak sibuk? Ngurusi harta kepunyaan dia. Ya, ontanya banyak, kambing dombanya. Kalau istilahnya kalau sekarang dia punya armada, dia punya Gojek, banyak, dia punya Gokar, banyak sekali yang dia akan urusi, dia harus urusi setiap hari. Tetapi dia tidak pernah lupa untuk membereskan anak-anaknya setiap pagi. Dia mengatur korban buat anak-anaknya. Dia tidak pernah lupa, dia sesibuk apa. Kita bilang kita sibuk, masih kalah kayaknya dengan Ayub. Nah, saya akan membagikan sedikit saudaraku bagaimana menjaganya. Ya, bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita selalu ada dengan Tuhan. Maksudnya hubungan pribadi dengan Tuhan. Memang pribadi-pribadi saudaraku sudah ada jalinan hubungan dengan Tuhan karena saudara sudah diselamatkan. Tapi tidak pernah intim, tidak pernah akrab. Karena tidak dilihat memang Tuhan itu. Tidak dilihat dalam keseharian kita, beda dengan pekerjaan kita. Kita lihat terus, kita lihat orang-orang yang bikin kita kesel tiap hari, orang-orang yang bikin kita marah-marah setiap hari. Kita lihat terus, kita tidak lihat Tuhan. Padahal Tuhan itu jauh lebih nyata daripada yang nyata seperti kita. Nah, bagaimana kita menjaganya? Ini, jadikan doa dan merenungkan firman Tuhan menjadi kesukaan kita. Harus menjadi kesukaan kita. Bagaimana saudaraku menciptakan supaya menjadi kesukaan saya, kesukaan kita? Bagaimana menjadikan firman Tuhan, doa itu menjadi kesukaan, merenungkan firman Tuhan itu menjadi kesukaan bagi diri kita. Nah, memang kami doa pagi, ya di doa pagi itu selalu setiap hari Selasa sampai hari Sabtu. Ini kita bersyukur ya, ada ketambahan jiwa-jiwa baru lagi karena dihimbau dari area ikut gabung berdoa. Area minggu ini area 3. Area 3, siapa yang area 3 di sini? Minggu ini adalah jadwal berdoa. Nah, saudaraku, gereja membantu kita dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sebenarnya itu adalah masih di permukaan saya bilang. Hubungan kita dengan Tuhan kalau cuman kita hadir di doa pagi itu doa bersama-sama secara korporat bersama. Doa-doa yang kita selenggarakan di gereja itu adalah doa bersama. Bagaimana dengan doa pribadi kita? Bagaimana dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Nah, saya coba membuka Yosua 1 ayat 8, ini yang disampaikan oleh Wakil Gembala pada minggu yang lalu. Sedikit saja, Yosua 1 ayat yang ke-8. Ya, baca sama-sama. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan
Beruntung, yang kita suka dari ayat ini adalah bagian akhirnya. Berhasil, aku suka beruntung. Tapi kalau ditawari yang di depan, aduh enggak ada waktu, sibuk. Nah ini contoh satu, kita kembali ke slide tadi. Saya biasa juga melakukan ini. Ya, ada instrumen, keluarkan, ya. Nah, ini instrumen Our Daily Bread. Ya, ini saya tiap kali renungan pribadi, doa pribadi, saudaraku, saya putar ini. Ini alat bantu sebenarnya. Ini alat bantu untuk menenangkan saya, untuk berfokus kepada Tuhan. Di sini dikatakan ya, instrumental music to enhance your quiet moments with God. Ini instrumen yang dibuat khusus kalau kita renungkan firman Tuhan, kalau kita berdoa, ya dibantu oleh musik ini. Kebetulan saya suka musik juga, saya dengar ini meng-enhance, menguatkan, ya menguatkan saat teduh kita dengan Tuhan. Ya kita perlu bangun ini saudaraku. Nah kita cepat saja, bagaimana kalau saudaraku mau, ini banyak sekali di internet, apa yang ngomong, di Spotify, di Spotify saudara, ada banyak sekali ini renungan saat teduh, musik-musik untuk membantu kita berdoa lebih kusuk lagi. Ya, bukan berarti kalau tidak ada musik nggak bisa, saudaraku. Percayalah saudara, kalau saudara ke hatinya fokus kepada Tuhan, bisa sekali tanpa musik ini. Ini hanya alat bantu. Ini saya lakukan dari sejak dulu, Our Daily Bread. Lakukanlah saudaraku. Saya mengajak kita bagaimana kita memulainya. Kita lihat ini Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 dikatakan di sana. Daniel pasal 6 ayat 11, bagaimana kita memulainya? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Baca sama-sama, 2, 3. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini Daniel ini hidup di masa 4 raja. Dan ini di kerajaan yang terakhir. Kalau tidak salah kerajaan Darius kerajaan Kores. Pada waktu dia dibuang ke gua singa itu, pada waktu dia sudah tua. Ya, pertama Raja Nebukadnezar, dia hidup nih. Terus berganti Raja Belshazzar. Berganti, itu kerajaan Babel, berganti dari kerajaan Babel ke kerajaan Media. Rajanya kalau tidak salah Darius. Dan terakhir Kores, dia masih bertahan di dalam 4 raja. Saudaraku, biasanya kalau raja-raja berganti, semuanya diganti bukan? Ya. Daniel apalagi bukan bangsa Babel ataupun bangsa Media Persia sendiri, dia bangsa Israel, saudaraku. Tapi dia dipertahankan, kenapa? Itu dari hubungannya dengan Tuhan. Ya. Dia betul-betul luar biasa. Ketika ada masalah ini, dia datang ngadu kepada Tuhan. Dia memohon. Ya, yang seperti biasa dilakukannya, dia memuji Allahnya. Itu sudah biasa dilakukan dari sejak muda. Sibuk nggak? Sibuk nggak Daniel menurut saudara? Dia wakil raja. Kalau saudara misalnya jadi presiden aja, waduh saudaraku, tiap hari harus memikirkan nasib rakyat, harus pergi ke pertemuan dengan pemerintah,
presiden dari bangsa-bangsa lain harus memikirkan terus. Saudaraku pasti sibuk sekali dia. Tetapi dari kesibukannya dikatakan tadi 3 kali sehari. Ya. Kita lihat sekarang Yesus dalam Markus 1 ayat yang ke-35. Markus 1 ayat yang ke-35. Ya, Markus 1 ayat yang ke-35 ini tentang Yesus. Bagaimana Yesus memulai kebiasaannya di pagi-pagi hari. Ya, dia berdoa, memang dia bawa murid-murid tetapi dia selalu berdoa lebih jauh sedikit. Dia harus punya hubungan pribadi dengan Bapaknya. Itu sebabnya Yesus berdoa seorang diri, dia juga kadang-kadang berdoa bersama dengan muridnya. Tetapi inilah kebiasaan Yesus. Ya. Yesus anak Allah. Melakukan mujizat-mujizat, ya, itu berasal dari mana kalau dia tidak bangun dari hubungannya dengan Allah. Ya, kita baca bersama, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan tidur lagi. Biasanya kan kita, maaf ini ada doa pagi bangun dari kamar, pindah tidurnya di bawah. Nah itu tidak ada di sini, di sana sini banyak. Yesus pergi, dia mencari tempat yang sunyi, dia berdoa. Dia berdoa, doa itu menjadi kesukaan. Carilah banyak yang mendatangkan kesukaan bagi diri kita. Maksudnya carilah bagaimana caranya untuk bisa berdoa ini menjadi kesukaan saudara. Bagaimana membaca dan merenungkan firman Tuhan ini menjadi kesukaan bagi diri saudaraku. Carilah cara. Banyak sekali sekarang alat bantu. Ya. Di gadget kita ada Alkitab. Untuk kita renungkan setiap hari. Dari situlah sebenarnya Yesus begitu kuat menghadapi salib. Ketika dia berdoa, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Saudaraku, sebenarnya kalau kita berdoa, kalau ada masalah, saudaraku sudah terlambat sebenarnya. Kalau saudaraku berdoa baru ketika punya masalah, saudara sebenarnya itu sudah terlambat. Saudara cari masalah. Tetapi ya enggak apa-apa. Daripada tidak berdoa, sudah terlambat. Itu sebabnya kenapa Yesus itu sudah mulai dia berdoa. Saya percaya dia bukan kuat, dia bukan menghadapi salib itu, dia bukan dengan manusia, dengan kekuatan manusianya. Dengan kekuatan manusia saya coba pelajari, dia Alkitab katakan begini, dia sangat takut. Dia sangat gentar. Ini anak Allah loh yang setiap pagi dia sudah berdoa. Tapi saudaraku, kita bersyukur bahwa Yesus itu juga mengajarkan kita berdoa. Akhirnya dia mengalami kemenangan. Kalau saudaraku pasti menyerah saudaraku. Karena saudara baru berdoa ketika ada masalah. Ya sebenarnya berdoa jangan tunggu ada masalah, benar nggak? Benar nggak? Benar atau betul? Kalau berdoa, jangan tunggu masalah dulu datang. Berdoalah untuk kita dikuatkan. Kita punya tabungan iman, tabungan kekuatan. Sehingga ketika satu waktu masalah besar yang datang, masalah kecil-kecil biasanya lewat. Masalah besar datang, kita sudah punya kekuatan untuk terbang tinggi mengatasi masalah-masalah itu. Ini Yesus ini, saudara. Dia punya hubungan pribadi dengan Bapaknya. Walaupun dia bisa meneduhkan badai, ya, membangkitkan orang mati. Saudara lihat, waktu
dia menghadapi salib itu, menghadapi pergumulan yang begitu berat di Taman Getsemani. Alkitab katakan apa? Injil Lukas katakan apa? Darahnya, keringatnya itu mengalir, saudaraku. Satu tekanan yang begitu besar menanggung dosa seluruh manusia. Ini bukan dosa satu orang saja, dosa seluruh manusia. Dipikul di atas pundaknya. Itu menyebabkan dia harus keluar keringatnya sampai keringat darah. Wah, begitu perjuangan itu begitu berat. Kalau Yesus baru berdoa secara manusia nih, baru berdoa di Taman Getsemani, wah, seperti kita berdoa ketika ada masalah. Sudah terlambat. Saudara yang sedang punya masalah, saudara sedang berdoa dan doamu belum dijawab, bagus itu. Tuhan menguji hati kita. Supaya kita enggak hanya berdoa ketika ada masalah. Ya, yang terakhir. Dalam doa dan perenungan firman, kita akan semakin mengenal Allah kita. Dari mana kita bisa tahu dia itu hebat kalau enggak dari perenungan kita? Dari membaca saja, dari kita mendengar, itu sedikit sekali yang nyantel di pikiran kita, apalagi di dalam hati kita. Apalagi kalau saudaraku yang enggak mencatat, ya, wah enggak tahu nempel atau enggak, itu enggak tahu. Paling yang kalau lucu-lucu baru saudara nempel itu. Perenungan. Waktu perenungan itulah kita mendalami firman Tuhan. Kita mendalami siapakah Tuhan kita. Dari merenungkan firman itu, kita bisa kuat. Ya, kita bisa bertahan dan menang, saudaraku. Dari pengalaman Abraham, dia katakan dia kenal Allahnya, kenapa? Dia katakan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dari mana dia tahu? Kalau bukan dari firman yang didengar, dia renungkan. Dari pengalamannya ketika dia harus mengorbankan Ishak anaknya. Waktu suara Tuhan menyuruh, korbankan anaknya yang berkata begini, "Pak, kayu bakarnya sudah ada, ya. Mezbahnya sudah ada. Dombanya mana, Pak? Dombanya tidak ada." Tapi Abraham kok bisa berkata, "Hai anakku, ada Jehovah Jireh." Apa Jehovah Jireh artinya? Apa? Tuhan menyediakan. Dia tahu, belum lihat. Tapi dia tahu Tuhan pasti menyediakan untuk anakku. Nah, kepastian itu hasil daripada perenungan kita. Kalau saudara tidak merenung, wah. Nah, jadikan perenungan itu menjadi kesukaan kita. Dan menjadi kesukaan, gambar yang terakhir tadi coba lihat lagi. Nah, baca yang di paling bawah sekali, di bawah ayat. Ya, baca 1, 2, 3. Sekali lagi, menjadi kesukaan. Sekali lagi, menjadi kesukaan jemaat Mahanaim. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Kita bersyukur.